Saya lanjutkan kembali dua sisi ini sebelum menjawab tadi disabilitas thinking istilahnya saya mengquote dari Babe Haikal ya, juga ada narasi kebencian nih yang dibawa oleh Ketua Umum PSI. Saya ingin menghadirkan ini masih melanjutkan yang sedikit tadi ya, konstruksi kasus nih kalau saya bilang setelah tadi balas-balesan, kemudian ada juga video yang viral kemarin yang akhirnya kemudian ditanggapi dengan foto di Instagramnya Anies Baswedan. Kita lihat ini video dari Giring Ganesa ketika mendatangi lokasi di Ancol ya, sirkuit Formula E di Ancol. Kita lihat. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tuh, kaki gue masuk lagi. Aduh, nggak gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia... Ya, kalau publik melihat memang Pak Anies tidak merespons secara langsung ya Babe Haikal. Cuman kemudian ada postingan di Instagramnya Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat berikut ini ya. Ketika cek sound di Jakarta International Stadium ini melihat penampilan band Niji saat uji coba sound system J semalam sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadion. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Oke. Tidak ada sumbang-sumbangnya, itu emang soundnya bagus. Memang soundnya bagus. Dan Sebentar. yang diundang bukan cuma ini, ya, banyak yang diundang. Sebentar, kemudian ini juga kemudian ada lagi yang diposting oleh Giring Ganesa di sosial media. Memang tidak saling langsung ini saut menyautnya secara satir tadi kalau saya lihat ya. Kemudian dijawab dengan seperti ini. Jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Cepat-cepatlah kita tutup gerbang. 2024 insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang gitu ya. Jadi nggak pantas gitu loh. Jadi gini, nggak pantasnya apanya? Nggak pantas seorang ketua ya, ketua partai tapi dengan ketua partai itu mesti mengerti konstitusi, mesti mengerti gitu. Kalau ya tumbang itu kalau di tengah jalan, kalau udah selesai itu bukan tumbang, tapi menyelesaikan. Lagi pula, saya cuma mau ngasih saran, pada waktu Mas Giring mencalonkan nyapres, itu saya telepon beliau. Beliau angkat, beliau berkata, Babe ini prank bukan? Loh enggak prank, saya dukung, saya support. Ente ini anak muda, keren, gagah, dikenal nyapres. Tapi sayang kemarinnya itu, kenapa harus menjelek-jelekan orang gitu loh. Tetap aja tampilkan rencana-rencanamu apa gitu loh. Yang keren tuh itu keren gitu loh. Bukannya menjelek-jelekin orang. Lagi pula yang dijelek-jelekin ini siapa sih gitu loh. Tadi bahasanya Babe dukung gitu. Loh, saya mensupport, mendukung beliau nyapres. Gitu loh. Sebab biar anak muda yang lain tuh berani tampil gitu loh. Nyapres tuh bukan cuman kalangan orang tua gitu loh. Yang anak muda juga berhak gitu loh. Saya bilang begitu. Ini nggak ngeprank nih Babe. Kagak Giring, kagak. Saya betul-betul menghargai dan mensupport waktu itu pertama kali. Terus sekarang kok kemari-kemari kok kayak nggak ada serangan gitu loh. Serangannya kepada ya kalau barang kalau nggak laku harus nempel sama yang laku begitu dunia sales. Saya kasih kesempatan gitu. komentarin tadi itu ada beberapa poin ya. Pertama politik itu bukan pasar ya. Bukan tempat orang jualan. Kemudian adu strategi bagaimana cara menjual dengan sebanyak-banyaknya. Terus dalam politik itu sebetulnya? adalah ada nilai yang dipertaruhkan, ada nilai mulia yang dipertaruhkan. Justru PSI. itu, justru itu PSI, yang bukan? Kami anggap standar itu standar adalah PSI. Prinsip adalah apakah boleh menggunakan atau mempolitisasi agama untuk tujuan politik. Itu prinsip, bukan urusan jualan di pasar. Jadi Anda tidak mengerti politik. Anda tidak mengerti politik. Berganti, boleh ditanggapin. Inilah ini diletan. Ini diletan. Ini diletan tuh istilah untuk orang yang sok suka seni tapi dia nggak ngerti seni. Ini orang yang sok ngerti politik tapi nggak ngerti politik. Politik itu soal nilai, soal substansi. Bagaimana para pendiri republik ini berpolitik, lihat apa yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kerakyatan. Itu yang hilang. Yang sekarang lebih muncul itu yang diinginkan adalah kita hanya melihat bungkusnya, melihat kesopan santunnya. Sementara substansinya dilupakan orang. Itu tidak boleh terjadi. Tugas kami
di PSI adalah mengingatkan kepada publik bahwa masyarakat tidak boleh lupa ada orang yang dengan menggunakan segala cara, bersedia menggunakan segala cara meraih kekuasaan. Sebentar. Itu tidak boleh terjadi. Menggunakan Itu segala prinsip cara. Ada orang gimana, dalam Bung Bestari? politik. Dia mengingatkan publik sebenarnya agar tidak menggunakan segala cara. Ada orang. Publik itu perlu diingatkan, dan saya berterima kasih kepada TV One bahwa hari ini kita mengingatkan publik bahwa saya ini saksi hidup, ya kan? Saya itu dulu bukan dukung Ahok, bukan dukung Anies, dukung Ahok. Dan di akhir itu, di penghujung, akhirnya saya nih, Nasdem nih, saya sebagai kader Nasdem menyadari, ini kalau tadi calonnya bukan Anies pun, katakan calonnya Babe Haikal, itu menang lawan Ahok. Oke. Itu menang, jadi nggak ada urusan dengan ayat dan mayat. Konstitusi kita menetapkan bahwa yang menang adalah Anies Baswedan. Kalau itu dicacat kemudian sebagai ini adalah urusan jual ayat mayat, maka PSI sedang menggunjingkan pelaku-pelaku dan para, termasuk juga KPU, bahwa mereka juga adalah bagian dari ayat dan mayat. Nggak boleh itu. Iya kan? Nah, masyarakat Jakarta khususnya, karena PSI kan lebih banyak bergerak di Jakarta. Karena kemarin katanya bahwa dengan jargon-jargon kami adalah anak muda, kami anti korupsi, nggak ada yang beli itu. Sehingga 0, atau 1, sekian tidak dapat melenggang ke Senayan. Akhirnya ya dagangan yang paling asik pada hari ini untuk partai itu bisa maju ke depan, ya Anies. Saya pengen Ya menambahkan. tunggu, jangan kita yang bertengkar deh. Tunggu dulu, jangan kita bertengkar. Artinya apa? Jangan dulu kita bertengkar. Bung Bestari sebentar, artinya apa? Orang menempel untuk mencoba ikut. Itu nempel sudah dengan Anies. 3 periode yang lalu saya sampaikan di ruang ini juga. Tidak akan ada yang bisa kemudian menjadi komoditas bagi PSI untuk mengangkat dia punya elektabilitas dan sebagainya, kecuali berpindah dari milenial ke haters. Saya kira gini loh, PSI harus diselamatkan, dia juga adalah aset bangsa. Maka hal-hal yang santun, yang baik, kemudian apa sih yang akan kalian lakukan ketika kemarin, katakanlah, bahwa Giring klaim yang paling mengerti soal DKI adalah PSI, maka sewajarnya lah bahwa PSI itu calon gubernurnya atau calon wakil gubernur itu dengan salah satu YouTuber terkenal. Saya ada rekamannya. Tetapi tidak keluar kemudian konsep apa. Di dalam kemudian kader PSI mampu melakukan ABCD yang sampai sekarang masih bingung. Bingungnya apa? Satu hal saja, saya tidak masuk ini adik-adik saya ini. Gitu loh, Rian itu begitu masuk dia kemudian ketemu sama saya dengan Michael Bang, kami harus bagaimana? Saya bilang kalau kau hantam-hantam ini terus tanpa kau buktikan kau mampu melakukan sesuatu, kau akan lewat, termasuk di DKI. Maka saya sampaikan, ketika kita ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, ada istilah Jawa yang hebat itu, menang ojo ngasorake, kalah apa itu Mas? Sampean yang orang Jawa itu. Apa itu ya Mas kan? Remi mah? Istilah Ya kan? Kalah ojo apalah itu, nanti kita juga setengah kamar. Jadi enggak lebih baik pada saat ini saya katakan nih, PSI bersiap-siap untuk lolos verifikasi administrasi ataupun yang lainnya, kemudian mempersiapkan konsultan-konsultan hebat. Apakah itu untuk menjadi gubernur DKI? Karena sasarannya pasti DKI ini. Ya kan, kursinya tinggal nambah satu lagi, entah siapa yang mau kita nggak tahu. Tapi kalau gaya politik yang dibangun seperti ini Pak, saya akan layu sebelum berkembang. Rela nggak PDIP ngasih ke PSI? Nah, ini kan tinggal PDIP saja gitu loh. Nah, antara PDIP dengan PSI ini saling mengikuti. Nah, benar begitu Mas Ya, Remi? jadi kalau PSI bilang dia dulu. sedikit aja 1 menit. Kalau PSI bilang dia mau interpelasi, PDIP ikut. Karena takut ceruknya keambil. Karena kemarin kurang 3 nih. PSI nambah banyak. Kalau Nasdem nggak takut karena Nasdem dari 5 nambah ke 7. Gitu loh. Begitu? Saya kira itu. Sementara begitu, ini. Mas Remi mah begitu. Udah jangan ojo seru-seru Mas. Ojo seru-seru. Tidak sederhana itu ya. Kita
partai yang sudah mempunyai pattern, punya satu pola di dalam menyiapkan kader sebagai kepala daerah sampai juga sebagai presiden. Kita ada sekolah khusus calon kepala daerah. Kita siapkan betul fondasi ideologi dan working ideologi apa sebenarnya demokrasi yang substansial dan yang prosedural. Jadi dalam melihat Anies, dia adalah gubernur DKI. Ya, dia gubernurnya teman-teman PSI juga gubernurnya orang-orang PDI juga. Kita mendukung dengan cara yang benar untuk masa jabatan dia. Secara demokrasi yang prosedural, ya ada cacat dan kita lihat dan nampaknya Abang Baikal juga sepakat bahwa kontestasi ya, kita tidak bermusuhan. Kontestasi kemarin melahirkan cara-cara atau iklim demokrasi yang mengeksplorasi berbagai parameter primordial agama yang itu memang tidak baik buat demokrasi ke depan. Kita sepakat semua itu bahwa itu ada ya, bahwa akhirnya itu Anies diuntungkan ya. Tetapi kita sepakat bahwa kasus kemarin di DKI itu adalah kecelakaan kita dalam berdemokrasi yang tidak akan sama-sama kita ulang di dalam pilkada maupun pilpres nanti ya. ke depan, karena itu bukan iklim demokrasi yang kita cita-citakan. Kita tidak bermusuhan loh. Demokrasi kita itu cari mitra berdemokrasi, cari teman bermain. Kalau badminton nggak bisa sendiri. Badminton harus ada teman untuk bertanding. Tidak ada menang kalah, adanya perlombaan juara 1, juara 2, juara 3 itu. Jadi kita melihat di dalam kontestasi ya dalam kontestasi itu. Kemudian toh kalau terpilih entah presiden atau kepala daerah, itu presiden kita semua dan kepala daerah kita semua. Mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah, cara kita di luar pemerintahan tentunya ada cara pandang yang pertama ideologi jelas. Ya. Cara pandang tadi PSI melihat proses demokrasi elektoral ada cacat-cacat yang harus kita hilangkan dalam membangun demokrasi ke depan untuk tidak mengeksplorasi lagi berbagai macam perbedaan parameter horizontal kita, suku, agama, ras, etnis. Ini kita jaga betul, ini bahaya betul buat NKRI. Ini tidak sesuai dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita dan tidak sesuai dengan Pancasila kita. Kemudian mengenai demokrasi yang substansial, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang oleh rakyat saat kita nyoblos. Yang untuk rakyat itu 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kalau kita melihat Anies, kita pernah punya Jokowi dan Ahok gitu loh. Tidak ada salah pada saat kita mengkritisi mengkritisi Anies, kita persandingkan kesuksesan Jokowi dan kesuksesan Ahok saat memimpin gubernur. Tetapi dengan catatan, mohon maaf Adek, tidak dalam narasi permusuhan. Tidak dalam narasi kebencian. Karena nanti substansi kritis itu substansial dan solutif. Kalau itu dibarengi dengan kebencian, kemarahan dan sentimen, itu nantinya itu menciptakan permusuhan sehingga kritik-kritik baik PSI tidak ditangkap substansinya. PDI Perjuangan mentradisikan Ibu Mega dan PDI ini butuhnya sekolah partai. Oke, poinnya saya tangkap nanti ditanggapi. Kritik itu substansial dan naratifnya juga positif, dan solutif ya. Nah, tidak saya takutnya kritiknya PSI ini lebih tidak ditangkap secara substansial, tapi lebih narasi bengok-bengoknya. Nanti dijawab Bapak-bapak. Jeda dulu sejenak, nanti dijawab. Usai jeda. Kalau intrik itu pasti provokatif. Ya, antara kritik itu yang seperti apa? Kemudian kebencian itu seperti apa? Oke, itu nanti jelas. kita Jangan jawab. Usai jeda, dua sisi satu akan yang kembali sifatnya untuk Anda kebencian. pemirsa. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita jeda dulu.